Di video kali ini kita punya Asus guys, Asus VivoBook ini yang tipe X441M. Nah, keluhannya apa? Keluhannya bukan di keyboard ya guys. Kalau dilihat sih di sini keyboardnya juga udah pernah gantian ya. Tapi keluhannya di sini katanya kalau nyala tuh harus sambil di charger. Nah, kalau kayak gini biasanya kerusakannya di bagian baterai, tapi bisa juga kemungkinannya dari bagian IC power atau yang lainnya. Nah, daripada penasaran, kita akan langsung aja ngecek Asus VivoBook ini guys. Jadi langsung aja pengecekan, let's go! Nah, sebelum kita bongkar, kita akan coba tes charger dulu guys. Kalau di sini ya, indikator baterainya tuh dia merah guys, yang tandanya baterainya low. Tapi ini bisa menyala, dan untuk logo chargernya dia juga nyala nih guys, warna putih ya. Yang tandanya berarti chargernya juga masuk guys. Nah, ini dia sudah menyala sampai menu dan kita lihat. Nah, ini dia guys, sudah menyala lama banget ya. Ini kayaknya kalau dihitung bisa 15 menit. Kalau 15 menit itu hitungannya lama banget guys. Dan ini pun udah nyala sebenarnya, tapi masih nge-lag guys. Masih belum bisa dipakai secara normal. Nah, berarti kita juga akan sekalian periksa nih guys, kenapa bisa selemot ini gitu. Apakah dari CPU-nya yang udah kering, nggak pernah ganti pasta, atau dari SSD atau harddisknya yang udah penuh dan juga dan juga ketinggalan zaman, itu bisa juga. Jadi banyak banget penyebabnya. Langsung aja ya, kita akan cek dulu nih. Katanya kan nyalanya kalau di charger gitu maksudnya ya. Tapi ini masih nge-lag guys. Bentar guys, aku belum bisa operasikan nih guys. Nah, kita lihat dulu indikator baterainya. Ya, baterainya lowbat banget dan baterainya 0. Kita standby dulu sekitar 5 menitan apakah naik atau enggak. Terus kita cek juga di bagian filenya. Di bagian filenya ada yang penuh atau enggak. Soalnya ini lemot parah guys. Nah, di sebelah sininya juga ada white spotnya guys. Ini tandanya biasanya pernah ketindihan. Untuk bagian penyimpanannya masih luas banget, tapi ini udah lemot parah ya. Kita lihat dulu di bagian di bagian test manajernya. Ini di bagian CPU-nya 100% nih. Ini padahal nggak dipakai apa-apa, dan di bagian RAM-nya juga 59%, padahal nggak dipakai apa-apa nih. Dipakai buka test manager aja CPU-nya udah 47%-an nih, udah 47 nih, sekarang turun-turun nih. Dan kita lihat ada aplikasi yang menyebabkan malware nggak ya gitu, yang bisa bikin si CPU-nya itu pemakaiannya bisa sampai 100% kayak gini nih guys. Biasanya berarti pastanya kering nih guys. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dari penyimpanan. Soalnya kalau dilihat di sini ini menggunakan hard disk ya guys. Dan untuk OS-nya ini menggunakan Windows 11 kayaknya ya. Kita lihat dulu. Dan untuk penggunaan OS-nya itu di Windows 11 Pro guys. Gimana ya kalau untuk spek seperti ini menggunakan Windows 11 Pro itu agak lumayan berat guys. Apalagi yang menggunakan 64 bit nih. Dengan prosesor Celeron dengan 2 CPU 1,10 GHz itu udah berat banget menurut. Ini paling mentok dipakein ya guys, Windows 11 biasa kali ya, atau Windows 10 juga bisa. Pokoknya yang ringan-ringan karena ini hitungannya agak berat nih guys. Jadi langsung aja kita juga akan mengecek ke dalamnya guys. Dan sebelum itu kita tes dulu karena ini masih nyala. Kalau dicabut charger katanya mati guys. Kita tes 3, 2, 1. Oke, mati guys, beneran ternyata. Nah, kalau kayak gini berarti biasanya positifnya itu di bagian baterai guys. Tapi bisa juga kejadiannya di hal yang lain. Daripada penasaran, langsung aja kita buka keyboardnya guys. Keyboard terbuka dan ini dia bagian dalam dari Asus X441M. Oke, kalau dilihat dari kondisinya ya, ini kotor parah nih guys. Kalau aku usap-usap kayak gini, langsung aja kita akan coba copotkan dulu bagian baterai dan menyalakan tanpa baterai. Kalau misalkan kedeteksi baterainya silang, berarti emang kerusakannya di bagian baterai guys. Kita harus coba dulu di bagian baterainya. Nah, ini dia guys untuk bagian baterai yang lamanya nih. Oke, kita simpan dulu. Kita akan bersihkan sisa-sisa. Sudah bersih, kita coba nyalakan dulu tanpa baterai ya. Di bagian notif baterainya itu ada logo chargernya guys. Berarti ini kerusakannya cuma di bagian baterainya aja. Tapi sebelum kita ganti baterainya, kita harus konfirmasi dulu ke customernya. Nah, jadi karena kerusakannya udah ditemuin di bagian baterai, langsung aja nanti kita akan konfirmasi dulu ke customernya. Kalau setuju untuk diganti baterai, nanti kita akan buat konten untuk ganti baterainya. Dan sekalian juga nanti kita akan clean up untuk laptopnya. Untuk clean upnya itu jadi bonus guys. Dan itu dia pengecekan pada Asus X441M. Jadi buat kalian yang punya keluhan yang sama tapi takut salah diagnosa, kalian bisa langsung aja datang ke Playfix. Di Playfix cek dan konsultasi gratis. Dan terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan itu dia pengecekan pada Asus X441M. Terima kasih yang sudah menonton.
nonton, jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy, see you on the next video, and bye-bye!